Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imelda Rodati dengan NIM F1E1 21092 dari ruang 003. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Statistika Dasar tentang uji korelasi parsial atau partial correlation. Korelasi parsial adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih, yang salah satu atau bagian variabel X konstan atau dikendalikan. Uji korelasi parsial ini digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan variabel X dan Y, di mana salah satu variabel X dibuat tetap atau konstan. Uji korelasi parsial. Di sini saya telah mendapatkan hasil dari uji korelasi person product dan mendapatkan eh, korelasi parsialnya Rx1Y sama dengan 0,26, Rx2Y sama dengan 0,40, Rx1, X2 sama dengan 0, min 0,01. Di sini saya angkanya sudah dibuatkan semua. Langkah-langkah menjawab. Yang pertama, kita harus membuat HA dan H0 dalam bentuk kalimat. HA yang pertama, ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dengan pelaksanaan MBS apabila kebijakan Dinas Pendidikan tetap. Yang kedua, ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan pelaksanaan MBS apabila partisipasi masyarakat tetap. Yang ketiga, ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan partisipasi masyarakat apabila pelaksanaan MBS tetap. Untuk H0, yang pertama, tidak ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat dan pelaksanaan MBS apabila kebijakan Dinas Pendidikan tetap. Yang kedua, tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dan pelaksanaan MBS apabila partisipasi masyarakat tetap. Yang ketiga, tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan dengan partisipasi masyarakat apabila pelaksanaan MBS tetap. Yang kedua, buatlah HA dan H0 dalam bentuk statistik. Di sini kita membuat tiga, yaitu untuk yang pertama HA sama dengan Rx1 di dalam kurung X2 dikali Y, tidak sama dengan 0, H0 sama dengan Rx1 dalam kurung X2 kali Y sama dengan 0. Untuk HA yang kedua, yaitu sama dengan Rx2 dalam kurung X1 kali Y tidak sama dengan 0, H0 sama dengan Rx2 dalam kurung X1 kurang Y sama dengan 0. Yang ketiga, HA sama dengan RY dalam kurung X1 kali X2 tidak sama dengan 0. Yang kedua, selanjutnya H0 sama dengan RY dalam kurung X1 kali X2 sama dengan 0. Ketiga, kita masukkan nilai koefisien korelasi ini ke dalam rumus berikut. Untuk Rx1Y sama dengan 0,26 dan Rx2Y sama 0,40 dan Rx1X2 sama dengan 0,01. Maka bila X1 tetap rumus, Rx1 dalam kurung X2 kali Y sama dengan Rx2Y dikurang Rx1Y dikali Rx1X2 per akar dalam kurung 1 kurang Rx1Y kuadrat dikali 1 kurang Rx1X2 kuadrat sama dengan 0,40 dikurang 0,26 dikali min 0,01 per akar 1 kurang 0,26 kuadrat dikali 1 kurang dalam kurung min 0,01 kuadrat sama dengan 0,4026 per 0,9656 sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,417. Bila X2 tetap, rumus Rx2 dalam kurung X2 kali Y sama dengan Rx1Y kurang Rx2Y dikali Rx1X2 per akar 1 kurang Rx2Y kuadrat dikali 1 kurang Rx1X2 kuadrat sama dengan 0,26 kurang 0,40 dikali min 0,01 per akar 1 kurang 0,40 kuadrat dikali 1 kurang dalam kurung min 0,01 kuadrat sama dengan 0,264 per 0,1916 sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,288. Bila Y tetap, rumus Rx1 dalam kurung X2Y sama dengan Rx1 X2 dikurang Rx1Y dikali Rx2Y per akar 1 kurang Rx1Y kuadrat
dikali 1 kurang Rx 2Y kuadrat sama dengan 0,40 dikurang 0,26 dikali min 0,01 per akar 1 kurang 0,26 kuadrat dikali 1 kurang 0,40 kuadrat sama dengan min 0,114 per 0,885 sehingga mendapatkan hasil akhir yaitu min 0,129. Dan yang terakhir, kita menguji signifikansi dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan T tabel, kemudian mengambil kesimpulan. Dengan kaidah pengujian, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka signifikan. Jika T hitung kurang dari T tabel, maka tidak signifikan. Berdasarkan soal yang diberikan, ketentuan tingkat kesalahan alfanya sama dengan 0,05. Dengan dB sama dengan N dikurang 3 sama dengan N-nya 30 dikurang 3 sama dengan 27. Sehingga didapat T tabelnya 2,05183. Di sini saya melihat T tabelnya dari tabel berikut ini. Mengambil tabel yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ada 0,050. Saya menggunakan yang dua arah dan DB-nya 27 sehingga mendapatkanlah hasil 2,05183 untuk T tabelnya. Selanjutnya kita mencari T hitung. T hitung yang pertama sama dengan R parsial akar N kurang 3 per akar 1 kurang R parsial kuadrat. Sama dengan 0,417 akar 30 kurang 3 per akar 1,0417 kuadrat. Sama dengan 2,207 per 0,909. Mendapatkan hasil akhir 2,428. Untuk kesimpulannya, ternyata T hitung lebih besar daripada T tabel, atau 2,428 itu lebih besar daripada 2,051. Maka ada pengaruh signifikan antara partisipasi masyarakat atau X2 dan pelaksanaan MBS atau Y apabila kebijakan Dinas Pendidikan atau X1 tetap. Dan yang kedua, T hitung sama dengan R parsial akar N kurang 3 per akar 1 kurang R parsial kuadrat sama dengan 0,288 akar 30 kurang 3 per akar 1 kurang 0,288 kuadrat sama dengan 1,524 per 0,958 sama dengan 1,591. Dengan kesimpulan, ternyata T hitung kurang dari T tabel atau 1,591 kurang lebih kecil daripada 2,051. Maka tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan pelaksanaan MPS Y apabila partisipasi masyarakat X2 tetap. Dan yang terakhir yang ketiga, T hitung sama dengan R parsial akar N per 3 akar N kurang 3 per akar 1 kurang R parsial kuadrat sama dengan min 0,129 akar 30 kurang 3 per akar 1 kurang min 0,129 kuadrat sama dengan min 0,683 per 0,992 dan mendapatkan hasil akhir min 0,689. Kesimpulannya, ternyata T hitung lebih kecil dari T tabel atau min 689 lebih kecil daripada 2,051. Maka tidak ada pengaruh signifikan antara kebijakan Dinas Pendidikan X1 dengan partisipasi masyarakat X2 apabila pelaksanaan MBS Y tetap. Untuk R parsialnya itu didapat dari ini tadi. Nih, bila X1 tetap rumus, bila X2 tetap rumus, dan bila Y tetap rumus. Sekian presentasi dari saya yang saya dapatkan dari pemahaman tentang uji korelasi parsial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.